Baik pendengar dan juga netizen, apa kabar? Jumpa kembali dalam Radio Talk kali ini bersama Sido Muncul, dan kita akan bahas mengenai berbagai produk Sido Muncul dan hal-hal lain yang kini menjadi perhatian publik, yaitu mengenai etilen glikol EG dan juga dietilen glikol DEG, hal yang menarik yang menjadi perhatian publik. Dan kita langsung kepada berbincang dengan orang nomor satunya Sido Muncul. Kali ini Radio Talk bersama Sido Muncul bersama Bapak Irwan Hidayat, Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Apa kabar Pak Irwan? Ya, baik, alhamdulillah. Sehat-sehat Pak? Sehat. Ya Pak Irwan, ini kasus cemaran senyawa EG dan DEG yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut telah diproses oleh yang berwajib, Pak. Mungkin Pak Irwan bisa kasih tanggapan kepada pendengar dan netizen. Jadi gini, saya jelasin dulu bahwa propelin glikol dan polyethylene glikol itu adalah pelarut yang digunakan di industri farmasi untuk melarutkan bahan obat. Tapi kalau di pabrik jamu ya, di Sido Muncul, kami kan punya beberapa ini, tolak angin, kemudian tolak linu, SMA. Nah, produk-produk kami ini sebenarnya tidak perlu dilarutin karena memang ekstraknya kan cair. Kami memang menambah kayak madu, glukos, kemudian madu, terus air, fruktus, itu otomatis mencampurnya itu dengan itu. Jadi tidak pakai pelarut. Nah, tapi kan surat dari Kemenkes kan semua obat, sehingga ya saya tahu Kemenkes pasti benar ya, dia kan mesti melindungi masyarakat. BPOM juga ya harus melakukan gitu ya. Tapi masyarakatnya ini salah mengerti gitu. Dan juga ada toko-toko yang salah mengerti, takut dari kepolisian meriksain, diturunin gitu segala. Tapi sebenarnya produk tolak angin, SMA, tolak linu itu tidak menggunakan pelarut yang namanya polyethylene glikol dan propylene glikol. Sangat berbeda ya Pak ya? Loh iya, itu dua itu adalah bahan yang ada kandungannya etilen glikol dan dietilen glikol. Tapi meskipun ada, itu juga nggak apa-apa, asal jumlahnya itu memenuhi ambang batas yang ditentukan oleh BPOM. Itu ada standarnya, nggak apa-apa, memang ada. Kalau di obat-obat ya. Tapi kalau ini memang tidak menggunakan pelarut tadi, polyethylene glikol dan propylene glikol. Tapi juga gini, meskipun kami ini tidak menggunakan pelarut tersebut, tapi mulai tanggal 3 kemarin setiap batch-nya kami kita itu setiap batch itu yang kita periksa yaitu pestisida, pupuk, ya. Yang ketiga adalah logam berat, aflatoksin, DNA babi. Nah, sejak tanggal 3 November kemarin kami memeriksa kandungan etilen glikol atau ada dietilen glikol. Padahal meskipun tidak ada. Supaya masyarakat juga bisa melihat secara langsung gitu ya Pak. Supaya nanti kalau ada orang yang meragukan, kami punya bukti-bukti gitu. Jadi setiap batch kami punya sertifikat analisa. Nah, mengenai hal itu Pak, sebenarnya bagaimana sih sebagai produsen jamu dan juga obat herbal yang berbentuk sirup atau cair, bagaimana sebenarnya proses produksi di PT Sido Muncul sendiri untuk memproduce produk-produk ini Pak Irwan? Ya, kami kan kalau di tempat di Sido Muncul produk-produk ini kami automation. Jadi kami cuman masuk di ruang kontrol, push button gitu ya. Kita mau buat
apa produk apa, nanti dia jalan sendiri semua sampai di pack. Nah setelah di pack ya tadi 5+1 tadi Ya. untuk mengadakan pengecekan. Jadi setiap batch-nya pasti kami cek dulu yang 5+1 tadi. Ya ya Pak ya. Jadi kalau secara automation artinya semuanya produknya akan sama kondisinya Pak ya. Ya automation itu kami buat di pabrik itu pertama untuk menghindari kesalahan manusia di dalam menimbang segala. Yang kedua kami juga berpikir nanti masa depan 5 tahun lagi, 10 tahun nyari karyawan bukan cuman mahal, tapi sulit cari karyawan. Karena negeri ini jadi negeri maju itu pasti sulit. Ya. Ya. Karena semuanya automation ya Pak ya. Automation, ya. Ya, dan kalau begitu bisa diyakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang diproduce oleh Sido Muncul yang berkaitan dengan produk-produk seperti yang ada di depan ini semuanya bukan dengan pelarut EG dan DEG begitu ya? Bukan, pelarutnya bukan EG DEG. Ya. Pelarutnya itu namanya polyethylene glycol dan propylene glycol. Ya. Nah, di dalam pelarut itu selalu ada ethylene glycol dan diethylene glycol. Ya. Tapi kadarnya diperbolehkan tapi untuk tertentu, ada ambang batasnya. Semua ada ambang batasnya. Jadi tidak bisa free seperti itu. Tapi kalau pabrik jamu seperti Sido Muncul dan mungkin pabrik jamu lain menurut saya kok tidak ada yang menggunakan itu ya Pak ya. Pelarut itu seperti itu. Karena ekstraknya ekstrak cair yang dipakai. Ekstrak cair. Ya, ini kan madu ya Pak ya. Sirup. Ya. Ekstraknya cair, dicampurin madu, air. Kan gitu. Jadi harus dicatat itu ya. Itu hal-hal yang mungkin saat ini masyarakat gampang dan kali ini kita bisa langsung dapat informasi dari yang ahli langsung dari Sido Muncul dengan Pak Irwan Hidayat. Itu loh Pak, kadang-kadang kan itu yang menjadi gampang masyarakat ya Pak. Iya, masyarakat bingung. Pemerintah juga harus melakukan ya. Sebenarnya pemerintah benar melakukannya itu saya setuju. Cuman ya setelah sekarang jadi berkembang ini berbulan-bulan harusnya pemerintah sebaiknya pemerintah harus menjelaskan bahwa untuk perusahaan-perusahaan jamu yang membuat sirup kami tidak menggunakan pelarut-pelarut tersebut. Harus dijelaskan supaya masyarakat tidak bingung. Sekarang masyarakat bingung. Semua beberapa apotek produknya di take down, tidak boleh menjual. Takut diperiksa polisi, diperiksa oleh Badan POM ini. Padahal nggak berhubungan sama sekali ya Pak ya. Nggak ada, wong kami tidak menggunakan, tidak menggunakan yang dilarang oleh pemerintah. Sebenarnya kalau lebih teliti lagi kan bisa dilihat dari tulisan yang ada di setiap produknya kan Pak ya. Jadi nanti itu? Mungkin kalau menurut saya pelarutnya itu akan tetap sama, tapi tidak boleh melebihi ambang batas. Nah kalau sebenarnya bisa dites kok itu ethylene glycol, diethylene glycol, cemaran itu kami pakai GC FID. Oh, Sido Muncul punya alatnya Pak? Punya. Kami tes setiap batch-nya kami tes. Harus bebas itu. Sekarang dulu enggak karena memang enggak gunain. Kami juga lagi beli kalau itu kan kalau meriksanya bisa 3 jam. Nah kami juga lagi import, mungkin sekarang 2 bulan lagi sampai. Kami beli alat yang namanya GC FID yang space head. Nah itu cepat, setengah jam langsung setiap batch kita periksa, bebas, tidak ada kandungannya. Jadi bisa diketahui secara lebih detail dan lebih kasat mata begitu ya Pak ya? Ya sebetulnya sih pasti tidak ada. Pasti nggak ada kan, tadi kan pakai madu, air begitu kan Pak ya? Iya, tapi kan dunia ini sekarang coba aja orang main di medsos semua percaya sama medsos. Betul. Ya toh. Nah itu yang harus kita hadapin. Betul. Jadi catat nih sekali lagi bahwa kalau produk-produk Sido Muncul pelarutnya itu dengan madu, air ya Pak ya. Tadi satu lagi apa Pak? Ya madu dan air ya. Fruktus ya. Saya rasa pabrik jamu
pelarutnya semua sama. Iya, tadi bukan Semua pabrik jamu, bukan cuma Sido Muncul. Kalau menurut saya ya. Betul. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Ada juga di apotek-apotek itu jadi akhirnya di take down kan Pak. Itu apa yang bisa disampaikan kepada mereka Pak Irwan? Ya apotek sih take down ya, nunggu aja dari Badan POM. Kami juga sudah meminta Badan POM untuk segera memberikan klarifikasi bahwa pabrik jamu kan pemerintah ngeluarin 193. Ya. Di situ nggak ada tolak angin katanya, nggak ada SMA, nggak ada tolak linu. Iya. Jadi mereka cuma berdasarkan itu. Ya. Yang sirup-sirup itu katanya ya. Ya semua sirup. Jadi mereka nganggap semua sirup sama. Padahal sangat beda, apalagi jamu seperti ini. Tapi kan nggak semua orang paham. Betul. Ya. Kan kebanyakan ayam awam cuma lihat sirup nggak boleh. Dia nggak tahu kalau untuk melarutkan produk ini, ya itu nggak perlu pelarut. Orang ini cair. Ekstraknya itu bentuknya cair. Betul. Waktu dicampur. Ini produk tolak angin ini kesukaan saya Pak. Kalau mau kemana-mana saya pasti selalu bawa. Nggak enak-enak. Ya. Badan langsung kita minum, bangun tidur langsung seger lagi gitu ya Pak. Ya kalau saya keluarga saya masih tetap minum. Tapi saya juga paham masyarakat pasti khawatir. Karena tidak mengerti. Betul. Nah, effort seperti ini apa yang Sido Muncul Pak Irwan ingin sampaikan ya ke masyarakat berkaitan dengan kegambangan ini, Pak? Ya, yang saya sampaikan bahwa kami tidak menggunakan propylene glycol dan pelarut yang satunya polyethylene glycol. Jadi udah pasti nggak ada. Bener tuh, catat tuh ya. Betul. Udah pasti nggak ada tuh. Iya. Karena tadi ya air madu itu adalah dan tidak perlu dicairin karena ini udah larut karena ini cair. Betul. Ekstraknya yang dicampur itu cair. Ya. Oke, pendengar kita dan juga netizen, kita jeda dulu ya untuk menyimak yang berikut ini. Jangan kemana-mana, masih terus dalam Radio Talk bersama Sido Muncul. Oke, kita masih dalam Radio Talk bersama Sido Muncul dan masih bersama Pak Irwan Hidayat. Beliau adalah Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Pak Irwan, mungkin bisa dijelaskan mengenai produksi dari produk-produk di Sido Muncul yang sekarang ini apa ya menjadi kesukaan publik ya, orang-orang kayaknya jadi viral, hype lagi untuk menggunakan produk-produk Indonesia begitu Pak. Ya, jadi ini karena yang rame kan yang cair ya, sirup ya. Betul. Jadi pertama caranya itu ekstraksi. Kita mengekstrak di pabrik, bahan-bahannya diekstrak, kemudian dicampur, kemudian jadi produk seperti tolak angin ini. Setelah jadi tolak angin, tolak linu dan produk-produk kita yang lain itu, kemudian diambil 12 saset, ya. Untuk disimpan selama 3 tahun. Oh gitu Pak. Ya, jadi kalau selama 3 tahun itu nanti ada klaim dari masyarakat, ada apa, kami masih punya 12 itu selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu secara berkala kita ambilin produknya, ya, untuk diperiksa ada perubahan-perubahan atau tidak. Oh, jadi bukan hanya di depan tapi update dari perjalanan 3 tahun itu juga diperiksa juga ya. Terus kemudian produk yang sudah jadi ini, yang sudah di mix, kemudian kita masukin di lab. Oke. Di lab itu diperiksa satu, apakah karena ini tumbuh-tumbuhan ya, ada pupuknya, ada pestisidanya enggak, ya. Terus yang ketiga ada logam beratnya atau enggak. Sebab logam berat itu perlu. Ya, kalau pupuk sama pestisida ini harus 100% bersih. Ya. Harus itu, enggak boleh ada 0, sekian juga enggak boleh. Harus zero Pak ya. Zero. Nah, kalau logam berat, semua yang ada di tanah, air ini juga ada logam beratnya. Ya. Ya, semua mengandung logam berat. Tapi ada batasnya. Ya. Yang malah logam berat ya ada batasnya yang tertentu. Gitu ya. Jadi harus sesuai aturan logam beratnya. Yang keempat aflatoksin. Karena ini tumbuh-tumbuhan,
itu aflatoksin itu ada di yang namanya rimpang-rimpang. Kan kadang-kadang berjamur. Betul. Nah, di jamurnya itu ada nama jamur yang namanya Aspergillus flavus. Nah, Aspergillus flavus ini yang memproduksi aflatoksin. Maka itu harus bebas. Kalau itu harus free aflatoksin. Aflatoksin itu hepatotoksin yang merusak liver. Kalau diminum itu adanya di tumbuh-tumbuhan. Gitu. Terus yang kelima kami dapat dari MUI. Sertifikat halal. Tapi menurut kami tidak cukup. Saya punya alat PCR yang sekarang untuk COVID itu kan, saya beli udah lama PCR. Sebelum COVID saya sudah punya untuk khusus mendeteksi DNA babi. Oh gitu. Iya. Jadi produk-produk kami itu harus tolak bebas. Angin, ya, semua harus bebas itu. Iya. Nah, sekarang karena ada ini yang lagi isunya rame ethylene glycol dan DEG itu, diethylene glycol, ya kami melakukan tes yang ke-6. Jadi setiap batch itu pasti ada, pasti punya certificate of analysis. Luar biasa. Dan kami simpan 12 tahun, 12 saset untuk 3 tahun itu ya? Disimpan. Kalau ada klaim. Kemudian setiap batch, misalnya begini, kalau kita ngirim ini ya, ngirim ke distributor, kita tahu batchnya mana. Jadi kalau ada terjadi apa-apa, kita tahu di daerah Tangerang, Jakarta, batch nomor berapa. Kedeteksi itu Pak ya? Lo ada. Kita semua pengirimannya kita kan pakai computerized. Ya. Jadi kita ikutin semua. Di Tangerang tanggal sekian, di Jakarta, Bogor dikirim batch yang nomor berapa. Jadi batch nomor sekian dikirim ke Tangerang, batch nomor sekian. Jumlahnya berapa? Ada catatannya semua. Oke. Gunanya apa? Kalau misalnya yang 12 saset itu terjadi sesuatu ya di dalam perjalanannya, ini ada yang rusak. Nah, kita tahu kemana kita mesti nyari. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi kita trace-nya jadi lebih oke ya, lebih enak tuh Pak ya. Dan produk seperti tolak angin ini ya, kita sudah melakukan yang pertama uji toksisitas produk-produk kami ini. Jadi kami melakukannya dengan Fakultas Farmasi Sanata Dharma. Diminum dalam jangka panjang, tidak terjadi kerusakan di organ lambung, liver, ginjal, tidak mengganggu hormon, ya. Itu uji toksisitasnya. Yang kedua adalah uji khasiat. Uji khasiatnya kami lakukan. Misalnya kalau tolak angin itu indikator penelitiannya adalah apakah dia dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Indikatornya sel T. Sudah kami lakukan. Iya. Jadi secara umum meyakinkan aman. Ya saya kalau enggak, aman dan berkhasiat Pak. Ya aman dan berkhasiat. Kalau enggak kan aneh, sebagai pengusaha kami menjual sesuatu keluarganya enggak boleh. Enggak bisa gitu. Jadi Pak Irwan dan keluarga juga mengkonsumsi juga kan? Minum. Saya cucu saya nggak usah disuruh, dia percaya aja. Iya. Saya juga percaya. Saya pakai Pak. Saya tiap hari saya minum. Iya. Bagi orang lanjut usia gini, pokoknya saya 2 kali 1 lah. Pagi, malam itu, apalagi kalau mau tidur Pak. Jadi kita sebelum tidur kita minum tolak angin, itu pas bangun tuh rasanya beda Pak, seger gitu ya. Emang itu ya Pak. Jadi artinya kekhasiatannya itu ya. Secara feeling begitu, tapi secara ilmiah kami punya bukti-bukti ilmiah. Kalau uji khasiat tadi itu seperti apa Pak? Uji khasiat kami lakukannya dengan Undip, Lembaga Penelitian Fakultas Kedokteran Undip. Itu kita lakukan kalau nggak salah tahun 2010 apa 8. Kalau uji toksisitasnya 2002. Jadi sudah sangat bisa dipertanggungjawabkan ya pendengar ya. Jadi yang penting ya benar tadi kata-katanya. Jadi sebagai pengusaha yang paling penting kita mesti niat baik, kemudian responsibility, ya. Ya kalau kita
produknya bagus, ya laku, dipercaya Betul. orang, kan gitu aja. Benar-benar. Jadi very trusted. Kalau saya sendiri tadi mendengar penjelasan dari Pak Irwan sampai dengan uji khasiat, uji lainnya, artinya ini benar-benar sesuatu yang memang dipersiapkan dan sangat dipertanggungjawabkan untuk diedarkan ke publik gitu, Pak Irwan ya. Ya, sebagai pengusaha kami punya responsibility dan semuanya mesti jujur aja. Iya. Harus jujur. Kenapa itu, Pak? Loh ya, kejujuran itu kan segala-galanya. Ya toh. Jadi saya pokoknya yang penting di Sido Muncul ini kami mengelola semua minimal menurut aturan pemerintah. Iya. Tapi yang kami tadi cek tadi Itu tadi lebih dari itu malah ya, Pak, ya? beyond the regulation. Beyond the regulation, Iya, betul. beyond the regulation. Menarik banget ya. Oke, pendengar dan netizen, kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Setelah itu kita simak beberapa pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana, kita tetap dalam Radio Talk bersama Sido Muncul. Baik, kita akan lanjut lagi dalam Radio Talk bersama Sido Muncul. Nah, kita akan simak berbagai pertanyaan dari pendengar, tanggapan dan sebagainya berkaitan dengan produk Sido Muncul, baik itu produk-produk tolak angin, tolak linu dan sebagainya. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih menjurus kepada misalnya yang isu-isu terkini. Kita simak ya pertanyaan pertama dari pendengar Elsinta. Silakan. Selamat pagi, saya Pak Indra di Jakarta, Pak. Saya cocok dengan Sido Muncul tolak linu. Baiknya diminum kapan saja ya, Pak? Apa sebelum linu bisa diminum, Pak? Oke, satu pertanyaan itu Pak, tolak linu. Oh. Ada yang bertanya, itu bisa diminum kapan aja atau pas lagi sakit aja atau untuk menjaga maintenance tubuh, Pak? Enggak, saya biasanya saya minum ini ya kalau habis main tenis, habis olahraga. Olahraga. Itu bisa ya, Pak ya? Loh iya, karena konsepnya, mekanismenya kan tolak linu ini melancarkan peredaran darah. Ya, kalau jalan darahnya lancar, kan asam laktatnya itu Bisa. Tersirkulasi, dibuang dalam bentuk urin gitu Ya. ya. Dan sebenarnya kalau produk ini resepnya itu resep kuno. Kalau orang Jawa itu dulu minumnya cabai puyang. Cabai puyang. Iya, cabai sama puyang isinya. Cabai puyang, yang intinya cabai sama puyang. Coba aja dilihat di Google resep kuno itu cabai puyang. Orang-orang tua dulu itu minumnya cabai puyang. Makanya zaman dulu ada namanya jamu cabai puyang. Oh gitu ya Pak ya. Ya, menarik banget ini ya. Jadi sebenarnya dari dulu juga kita, dan tanda kutip ya, kita nenek moyang itu udah sangat paham mengenai hal-hal beginian ya Pak ya. Ya kalau zaman dulu kalau nggak ada obat orang minum apa. Tapi sekarang kan orang kan obat itu kan sekarang kalau obat-obat farmasi itu kan simptomatif. Iya. Jadi cara mengobatinya ototnya sakit dia pakai painkiller. Iya. Gitu. Kalau jadi namanya simptomatif. Yeah. Jadi sakitnya apa diobati apa. Tapi kalau obat herbal itu dia pendekatannya adalah lebih holistik gitu. Iya. Jadi kalau kecapean ototnya ini kan rasanya sakit semua ya. Apalagi orang tua juga nggak usah jalan-jalan juga sakit, linu tiap malam. Linu ya Pak ya. Itu diminumin herbal tolak linu, gitu dia akan melancarkan peredaran darah. Kemudian asam laktatnya lebih cepat mobilisasi untuk bisa dibuang gitu Pak dalam ya. bentuk urin gitu. Iya, iya. Ya beda aja, dua-duanya bagus. Ya, Tapi tinggal kita memilih yang mana. yang gitu. mana? Ya. Oke, kita simak lagi pertanyaan berikutnya dari pendengar. Silakan. Selamat pagi, Selamat saya pagi. Pak Heru dari Medan. Pak, produk Sido Muncul ada jamu, ada suplemen. Perbedaan dan persamaannya apa ya Pak? Mana yang cocok untuk anak-anak? Karena kami sebagai orang dewasa cocok nih Pak. Gimana tuh Pak? Ya kalau memang ada suplemen gitu ya. Jadi
kami 5 tahun yang lalu kami mulai mendevelop ya, R&D suplemen, karena suplemen itu di Indonesia itu belum banyak orang menggunakannya, paling banyak di Amerika. Ya. Nah, makanya kami mempersiapkan. Tapi salah satu kelebihan yang kami kembangkan adalah kami membuat misalnya suplemen yang pharmaceutical base ya, misalnya D3, kemudian omega 3, kemudian vitamin E, vitamin C. Tapi kami kan punya banyak kekayaan alam, local wisdom. Kami punya pengalaman 70 tahun. Makanya kami buat suplemen kami itu misalnya Sambiroto. Nah, Sambiroto itu kalau orang makan yang keluarganya diabetes, ada gennya diabetes, minum Sambiroto setelah makan. Dia bekerjanya di mana? Di saluran pencernaan. Ya, terus meningkatkan daya tahan. Nanti ada untuk liver, temulawak, kunyit ya. Terus untuk panas dalam, alang-alang. Kira-kira. Jadi kami mengembangkan itu. Tapi kalau untuk anak-anak kan sulit ya minum seperti itu, dan kebanyakan anak-anak itu tidak terlalu butuh suplemen. Yang butuh banyak itu orang tua. Orang tua ya. Oh iya, saya minumnya Sambiroto, kunyit, temulawak atau lain macam-macam. Tapi kalau anak-anak ya kalau sakit aja dikasih, atau kalau nggak suka makan dikasih anak sehat gitu. Oke, jadi seperlunya. Jadi kalau anak-anak menurut saya ya. Karena dia lagi pertumbuhan dan memang tinggal ini ya. Menurut saya nggak perlu. Dia cukup kalau vitamin segala cukup asupannya dari makan. Dari makanannya. Dan tubuhnya kan masih masa pertumbuhan. Persis. Oke, kita terima lagi. Ada lagi pertanyaan selanjutnya dari pendengar, silakan. Oke. Sambil menunggu pertanyaan. Bisa diulang? Bisa diulang sekali lagi. Silakan pertanyaannya. Dari Palembang. Oke. Iklan Sido muncul di Radio Sinta yang jamu umpan-umpan itu. Bagaimana meramunya ya Pak? Dari temulawak, kencur dan sebagainya. Terima kasih. Empon-empon Pak. Empon-empon itu kan resepnya Pak Jokowi. Iya betul ya Pak. Ya karena presidennya minum jamu, empon-empon ya kita buat. Pokoknya kita ikut pemimpin kita tuh. Iya betul. Kalau pemimpinnya bilang empon-empon ya sudah kita ikut empon-empon, dan memang ya baik. Kalau empon-empon jelek ya saya nggak ngikutin. Memang baik empon-empon. Zaman dulu orang tua-tua itu selalu minum jamu. Nah, Pak Jokowi punya istilah dikasih nama empon-empon gitu. Terinspirasi dari situ ya Pak ya? Iya, dan bukan cuma saya, semua perusahaan jamu semua juga perusahaan ya. Semua perusahaan jamu juga. Menarik nih ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi denger nih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi, silakan. Halo, selamat pagi. Saya Haris di Jakarta Selatan. Saya penggemar setia produk tolak angin. Selalu saya bawa kalau trip luar negeri. Saran saya, teruskan Pak edukasi publiknya bahwa produk ini memang khas Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Iya Bang, trip ke luar negeri ya. Sih di bawah ya Pak ya. Saya juga pernah tuh Pak beberapa kali, karena sangat tolak angin ini kecil, bisa taruh di kantong, taruh di tempat-tempat yang laci itu. Ya, terima kasih Pak Hari sudah minum tolak angin bawa ke luar negeri. Tapi memang kadang-kadang banyak saya dapat laporan atau kami sendiri, kita pergi kalau perjalanan jauh ya, kecapean. Yang ketiga musim yang terlalu dingin atau terlalu panas, itu juga mempengaruhi daya tahan tubuh. Makanya kan tolak angin tadi kan hasil penelitiannya kan meningkatkan sel T. Jadi menurut saya ya baguslah untuk dibawa untuk persiapan. Sebab ini kan ini yang namanya first aid, pertolongan pertama. Belum tentu kita mesti pergi ke dokter.
Nah, kalau sudah diminum ternyata enak, badan ya enak, nggak usah ke dokter. Ya? Tapi kalau kelihatannya penyakitnya berlanjut, ya harus hubungi dokter. Makanya saya juga selalu lah kalau pergi kemana-mana saya juga bawa tolak angin. Itu pengalaman tadi pendengar tersebut, Pak. Apakah juga ada cerita-cerita lain ya, masyarakat atau kolega Pak Irwan keluar negeri bawa itu gitu? Banyak sekali, banyak sekali. Kalau dilihat di internet itu ya banyak sekali. Kita search tolak angin gitu. Waduh, tolak angin macam-macam. Ya toh, orang buat TikTok, orang nggak tahu saya buat konten ya. Iya. Banyak. Iya. Ini karena ini kayaknya siapapun udah bisa merasakan gitu tolak angin, kayaknya aduh nggak ada lawannya gitu ya Pak Irwan Hidayat ya. Oke, ada lagi pertanyaan silakan dari pendengar El Sinta, silakan. Masih ada? Oke, mungkin sambil. Saya Bu Ella dari Surabaya. Saya pengguna produk Sido Muncul dan saya cocok banget. Saya salutnya kok walaupun sejak tahun 50-an Sido Muncul ini selalu ikutin perkembangan. Apa rahasianya Pak? Tahun 50-an ya Pak ya? 70 tahun ya? Lebih Pak? 72 tahun. 72 tahun. Apa rahasianya Pak? 71. Ya kalau itu ya karena saya saudaranya berlima sih. Cerita dong Pak sedikit Pak itu Pak Irwan. Udah. Saya itu punya saudara 4 gitu ya, dan semuanya kerja di sini gitu. Jadi ini pemikirannya orang 5. Oh gitu. Iya. Ya di saling melengkapi juga, ya. Kedua ya mungkin di atas semuanya ya berkat Tuhan. Gitu. Iya. Ya beruntung coba aja di salah satunya itu saya bilang beruntung itu ya. Semua industri farmasi itu tertarik masuk ke bidang jamu. Iya. Ya kalau kami nggak berhasil kan nggak ada yang ketarik. Iya. Iya toh? Sebagai pioneer Pak ya. Iya, jadi kalau karena berhasil orang ketarik. Coba Sido Muncul nggak berhasil. Tapi yang pasti kami mengembangkan itu Sido Muncul itu salah satu kekuatannya yaitu kami mengikuti semua aturan pemerintah, ya kami mengelola dengan kejujuran, ya dengan niat baik dan tanggung jawab. Sebagai contoh, misalnya lingkungan, kami peduli lingkungan, sangat peduli lingkungan. Kami dapat award emas ya, golden apa itu ya, dari KLHK. Kemudian misalnya air tanah, kami bayar. Kasih meteran gitu Pak ya? Iya kasih meteran, pokoknya semua aturan pemerintah kami ikutin, bahkan kalau bisa kami di atasnya. Karena kami menyadari pemerintah itu misalnya memberi aturan kadang-kadang yang minim, misalnya soal pengupahan harus minimum dong. Masa pengupahan maksimum, nanti yang kecil-kecil nggak bisa berkutik. Tapi kami berusaha untuk di atas upah minimum ya. Misalnya tadi soal tes yang 5 dan 6 tes itu nggak ada aturannya, nggak ada bahwa setiap batch harus begitu pabrik jamu. Tapi kami melakukannya sebagai apa? Rasa tanggung jawab, rasa tanggung jawab kami terhadap konsumen gitu ya. Dan kami sendiri juga minum, nanti kalau nggak dites saya juga nggak berani minum. Iya itu dia tuh kuncinya ya. Jadi benar-benar trusted untuk siapapun, termasuk kalau nggak percaya gue juga minum nih gitu kan. Dari segi misalnya BPJS gitu. Kalau ada karyawan kami yang mendesak, kami bayarin untuk pemeriksaan pertama. Ya. Oh gitu. Supaya apa? Supaya cepat. Respon, fast respon. Cepat. Yang kedua, ya kami ya ikut partisipasi meringankan pemerintah di BPJS. BPJS itu kan berat buat pemerintah. Iya, betul. Ya. Tapi kami berusaha untuk apa yang bisa kami bayarin sendiri. Ya untuk partisipasi, ini bentuk partisipasi betul. Kepada pemerintah. Luar biasa nih Pak.
Ya, kami pokoknya yang penting niat baik, kejujuran, ya. Pokoknya yang kalau itu ya, saya tidak mengharap apa-apa. Yang penting kami sekeluarga itu sebagai pengusaha kami bisa hidup dengan tentram. Itu yang penting kan betul Pak, tentram. Ya, yang penting kan hidup itu kan mesti yang tentram. Kalau nggak tentram gimana hidup? Tidur nggak enak ya Pak ya. Pokoknya jalan nggak enak. Yang gitu. Dicari kebahagiaan lah. Betul. Ya toh. Baik Pak Irwan, terakhir nih Pak, mungkin pesan moral juga kepada masyarakat, pendengar dan netizen untuk produk tolak angin, produk dari Sido Muncul, dan juga terkait dengan masalah isu yang sekarang ini lagi rame, mungkin bisa disampaikan kembali ke masyarakat mengenai hal itu Pak Irwan. Ya, menurut saya pesan saya yang pertama, pemerintah memang sudah benar, ya. Bahwa pemerintah itu harus hati-hati, BPOM, Kemenkes, mereka juga tidak bisa sebagai pengusaha, kami juga berat karena kasus ini. Tapi saya yakin kalau kami jujur, ya, kami memang tidak ada melakukannya dengan benar, saya rasa masyarakat suatu saat akan percaya lagi. Ya. Tapi sampai hari ini kepercayaan terhadap tolak angin itu stabil Pak ya? Stabil, orang tetap percaya. Yang problemnya cuman di toko nggak dijual, ada beberapa toko takut menjual, jadi ya udahlah, kami memang bisa memahami itu. Tapi yang saya pesankan masyarakat ya mudah-mudahan mereka tahu bahwa kami ini sebagai pengusaha kami sangat berusaha untuk punya responsibility. Honest Pak ya? Iya, dan jujur gitu. Di dalam mengelola usaha kami ini. Baik, mudah-mudahan dengan Radio Talk di Alsinta, di radio dan juga di media sosial ini bisa memberikan insight, pencerahan kepada masyarakat semua ya, pendengar, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Pak Irwan, terima kasih sekali waktunya sama-sama dengan Alsinta. Salam sukses. Ini sudah diwawancara, jadi saya bisa nerangin. Kalau nggak ada diwawancara nggak bisa nerangin. Iya, terima kasih Pak Irwan. Iya, sama-sama. Salam sehat selalu Pak. Sama-sama. Pendengar, sampai di sini Radio Talk bersama saya Haryo Distamaji. Kita jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.